Assalamualaikum Bunda. Saat ini kita akan memberitahukan peralatan yang wajib ada di rumah saat kita mempunyai bayi atau mempunyai anak kecil. Yang pertama, kita harus menyiapkan sampo bayi. Nah, sampo bayi ini digunakan ketika nanti bayi itu sedang mandi. Karena apa? Ketika bayi yang baru lahir itu banyak sekali seperti kotoran yang ada di kepala. Jadi secara berlahan kita harus menggunakan sampo bayi seperti ini. Ini kita gunakan sampo dengan bermerek Cushion Baby. Yang kedua, nah ini kita juga menggunakan bedak. Nah, bedak di sini digunakan ketika bayi itu habis menangis atau bahkan ketika bayi itu habis mengompol, itu suka ada basah atau lembab pada bagian selangkangan, maka boleh digunakan bedak. Tapi sedikit saja, karena apa? Karena bayi itu sangat sensitif. Jadi di sini saya menggunakan Cushion Baby atau bedak Cushion Baby. Nah, di sini juga kita harus menyiapkan kapas. Nah, kapas ini kita peruntukkan ketika bayinya habis buang air besar. Jadi nanti di sini ada namanya kapas yang sudah dibulat-bulatkan. Jadi kita tidak lagi perlu membulatkan lagi. Jadi cukup kita ambil air saja, kita masukkan kapasnya, lalu kita lapkan ke tempat bayi buang air besar. Nah, lalu ini kita juga menggunakan lotion. Nah, lotion ini berfungsi untuk mengatasi iritasi yang ada pada kulit bayi. Nah, di sini saya menggunakan Cushion Baby. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi ini nanti bisa dioleskan sehabis bayi itu mandi. Nah, di sini saya juga menggunakan baby oil. Nah, baby oil ini digunakan ketika kita sedang membersihkan seperti daki pada bagian leher bayi, atau mungkin kepala bayi, atau untuk di kuping bayi membersihkan kotorannya. Jadi saya menggunakan di sini Cushion Baby. Nah, di sini juga saya menggunakan minyak telon. Nah, minyak telon berfungsi ini dia untuk menghangatkan suhu badan bayi. Jadi ketika bayi itu terasa dingin, digigit serangga atau digigit nyamuk, nah kita boleh oleskan setetes atau 2 tetes lalu diusapkan pada bayi. Fungsinya untuk apa? Seperti orang dewasa. Kalau orang dewasa mungkin menggunakan minyak angin. Nah, di sini untuk bayi menggunakan minyak telon. Nah, di sini juga saya menggunakan dot. Nah, dot ini berfungsi sebagai penolong atau berfungsi sebagai mendiamkan bayi ketika bayi itu menangis. Karena apa? Karena kadang bayi ketika menangis dikasih susu tidak mau, maka saya memberikan alternatif ya berupa dot atau berupa empeng. Nah, di sini saya menggunakan Huggy Baby atau Baby Huggy ya. Tapi tidak semuanya bayi menggunakan empeng seperti ini dia diam atau berhenti menangis. Ini hanya sebagai alternatif saja. Nah, di sini selanjutnya saya menggunakan alas bedak. Nah, alas bedak ini berfungsi agar menjaga kulit bayi itu tidak tergores menggunakan tangan kita seperti kuku dan lain sebagainya. Maka kita menggunakan alas bedak seperti ini, yang nanti bedak akan ditaruh di tempatnya sini ya Bunda ya. Nah, seperti itu. Dan jangan lupa kita harus yang pertama itu diwajibkan adanya dot atau tempat susu bayi. Kenapa dot ini? Tidak semuanya ibu melahirkan memberikan ASI kepada bayinya. Ada juga yang menggunakan formula.
Jadi dot ini sangat amat berarti untuk mengganti ASI seorang ibu. Nah, untuk anak yang baru lahir, saya memakai kurang lebih 40 mili atau 30 mili, tergantung dari beberapa hari atau berapa bulan bayinya tersebut. Kalau saya, ketika anak saya baru lahir, saya memberikannya setengah sini kurang lebih 30 mili. Ya, cukup sekian Bunda. Jadi ini alat-alat ini atau perlengkapan yang harus ada ketika kita mempunyai bayi. Nah, jangan lupa kita selalu menyiapkan obat panas atau obat penurun panas. Tapi ingat, obat penurun panas ini dilakukan atau diberikan harus sesuai dengan resep dokter. Dan apabila anak kita panas, cepat-cepat kita bawa ke bidan atau bawa ke rumah sakit agar ditangani oleh yang ahlinya. Cukup sekian, jangan lupa di subscribe ya Bunda ya, dan di like serta disebarluaskan. Jaga selalu anak-anak kita dan sayangi anak-anak kita, karena anak kita adalah anugerah dari Sang Maha Kuasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.